Your house is filled with amazing keys. No way. Halo para pencinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita series yang berjudul Lock and Key yang dirilis pada tahun 2020 dan terdiri dari 3 season dan akan saya mulai dari season 1 episode 1. Film ini berdasarkan buku komik karangan Joe Hill dan Gabriel Rodriguez. Film ini menceritakan tentang sebuah rumah bernama Key House yang dipenuhi dengan kunci-kunci ajaib. Setiap kunci memiliki fungsinya masing-masing. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Check it out. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang mendapatkan telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa Randall Locke telah dibunuh. Kemudian dia langsung membuka brankas untuk mengambil sebuah kunci dan ditusukkan ke dadanya yang membuatnya terbakar hidup-hidup. Scenes berpindah ke 3 bulan kemudian. Setelah Randall Locke dibunuh, istrinya yang bernama Nina memutuskan untuk pindah bersama anak-anaknya yaitu Tyler, Kinsey, dan Bodhi ke rumah keluarga Randall di Madison. Sesampainya di sana, mereka mampir untuk membeli es krim dan Bodhi menyapa pemuda bernama Rufus. Di dalam toko, pegawainya memuji gelang milik Kinsey dan memberi mereka es krim gratis dengan alasan diskon pendatang baru. Singkat cerita, mereka tiba di rumah keluarga Randall yang diberi nama Key House. Lalu Paman Duncan menyambut mereka dan memberikan topi pesta kepada mereka semua sebagai tanda momen datang ke rumah nenek moyangnya untuk pertama kali. Kemudian Paman Duncan mengajak mereka untuk host tour rumah Key House. Pertama, mereka ke ruang tamu dan ruang belajar Winter yang berisikan perpustakaan yang besar dan barang-barang bersejarah. Lalu mereka ke ruang multifungsi yang terdapat beberapa foto seluruh keluarga Loki. Kemudian Paman Duncan memperkenalkan Devon, Snooki, Lemon Jello, Buzz Lightyear, Snooki kedua, Pubi, Chandler, dan Monica. Namun ada salah satu kerabat yang paling terkenal tetapi tidak ada yang pernah melihatnya yaitu monster Loch Ness. Lalu tur berakhir di dapur dan Nina menyuruh anak-anak untuk membereskan barang-barangnya serta memilih kamar. Ketika Kinsey sedang membereskan barangnya, Paman Duncan datang melihat sketsa milik Kinsey. Lalu Kinsey menjelaskan bahwa dia mendaftar ke Parsons untuk program musim panas mereka. Kemudian Kinsey melihat Tyler berjalan di luar dan langsung menyusulnya. Kinsey berkata jika ayahnya masih hidup, Tyler tidak akan berani merokok. Di sana Kinsey melihat Tyler sangat terpukul atas kematian ayahnya. Lalu Kinsey mengajak Tyler untuk foto dan mengirim ke ibunya. Namun seketika Nina teringat bersama Randall sebelum kejadian. Terlihat seseorang datang yang bernama Sam Lesser untuk bertemu Randall. Tetapi Randall menyarankan untuk membahasnya esok hari di sekolah. Namun karena Sam yang ingin sekarang pun langsung menodongkan pistol dan menembakkan ke kaki Nina. Kemudian Sam memaksa Randall untuk memberi informasi tentang Key House. Namun Randall berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa. Lalu saat Randall ingin merebut pistol dari Sam, Randall pun tertembak yang membuatnya meninggal di tempat. Tyler yang berada di luar rumah pun memaksa untuk masuk tetapi tidak bisa. Di sisi lain, Bodhi menemukan sumur tua yang terkunci. Karena Bodhi masih kecil, Bodhi dengan mudahnya masuk ke dalam sumur lewat sela-sela pintu. Setelah itu Bodhi melihat ke dalam sumur dan memfotonya. Namun sayangnya hasil foto tersebut terjatuh ke dalam sumur. Tetapi ketika Bodhi membalikan keadaannya, foto tersebut sudah berada di tepi sumur. Karena penasaran, Bodhi berkata apakah yang di dalam sumur adalah gemaknya. Tiba-tiba suara wanita menjawab dari dalam sumur yang membuat Bodhi ketakutan dan langsung berlari. Hello? Are you my echo? Yes.
Di dalam rumah, Nina bertanya kepada Duncan mengapa Randall dan Duncan tidak menjual kios. Kemudian Duncan berkata sebenarnya ia sudah ingin menjualnya tetapi dilarang oleh Randall. Lalu tiba-tiba Tyler datang memberitahu kalau Bodhi sedang ketakutan karena ada gadis di rumah sumur. Setelah itu mereka langsung mengeceknya dan Duncan berkata sudah tidak ada kuncinya sejak lama. Kemudian Bodhi meyakinkan apa yang dia dengar kepada keluarganya. Namun sayangnya tidak ada yang percaya dan berkata mungkin Bodhi kecapean. Keesokan paginya Nina membuatkan anak-anaknya sarapan. Namun saat Tyler memakannya ternyata ada kulit telur yang membuatnya tidak jadi untuk makan. Lalu Kinsey mengeluh karena masuk ke asrama tetapi tidak tinggal di asrama dan ia juga iri kepada Bodhi karena masih libur 1 minggu sebelum masuk sekolah. Tak lama dari itu, Paman Duncan memberikan kunci rumah kepada Nina dan berkata akan kembali besok. Sebelum pergi, Paman Duncan mengacungkan jari tengah ke kios. Namun sayangnya, Bodhi melihat apa yang dilakukan pamannya tersebut. Kemudian Paman Duncan menjelaskan bahwa dia sedang berpamitan dan mengatakan arti dari jari tengah ada lebih dari 1, contohnya aloha. Sayonara, Kios. Were you just flipping off the house? No, I was saying goodbye. Aloha! Sementara itu, Tyler dan Kinsey telah sampai di sekolah barunya. Saat masuk ke dalam, mereka pun berpisah dan Kinsey mendengar murid lainnya sedang membahas soal pesta dan ingin mengajak Tyler dan Kinsey. Namun salah satu murid tidak mau dengan alasan akan merusak suasana. Scenes berpindah memperlihatkan ketika Kinsey sedang makan sendirian yang didatangi seorang pria yang bekerja di toko es krim untuk menemani Kinsey makan. Kemudian pria tersebut memperkenalkan diri yang bernama Scott Cavendish. Lalu Scott mengajak Kinsey untuk datang ke acara yang diadakan Scott dan teman-temannya yang bernama Savini Squad. Di sisi lain, Tyler yang sedang bermain hoki pun mengingat kejadian ayahnya yang terbunuh. Kemudian 2 orang langsung memuji permainan Tyler yang bernama Harvey dan Brinker. Lalu Harvey mengajak Tyler untuk datang ke pestanya nanti malam. Di rumah, Bodhi yang sedang mengelilingi rumah pun diajak ibunya untuk pergi belanja. Namun Bodhi menolak dan mengacungkan jari tengahnya sambil berkata aloha. Aloha! Kemudian saat Bodhi sedang asik menonton film, tiba-tiba dia mendengar suara bisikan dan langsung pergi ke rumah sumur. Lalu dia bertanya apakah ada seseorang di dalam sumur. Tiba-tiba seorang wanita menjawabnya dan berkata bahwa dia adalah Gemma yang dipanggil oleh Bodhi. Kemudian wanita tersebut menanyakan soal kunci yang membuat Bodhi menjadi bingung. Lalu wanita itu menjelaskan bahwa kios menyimpan banyak kunci ajaib, diantaranya ada kunci yang dapat membuat seseorang keluar dari tubuhnya dan menjadi hantu. Kunci lainnya dapat mengubah penampilan seseorang dan kunci terbaik adalah kunci yang bisa membawa seseorang pergi kemanapun di dunia. Kunci ini terbuat dari emas dan punya 6 lingkaran yang saling terikat. Kemudian wanita tersebut juga menjelaskan bahwa yang dapat menemukan kunci ajaib hanyalah keluarga Locke yang mendapatkan bisikan dan berpesan agar Bodhi tidak memberitahukan keberadaannya kepada siapapun. Setelah itu Bodhi ingin menceritakannya kepada Kinsey, namun Kinsey tidak mau mendengarkannya karena ingin segera mandi. Lalu Bodhi mendengar bisikan pada gelangnya Kinsey yang membuatnya langsung membongkarnya. Ternyata setelah dibongkar, gelang tersebut terdapat kunci yang diceritakan wanita sumur. Kemudian Bodhi memohon ingin membeli es krim dan memasukkan kunci tersebut ke pintu lemari baju milik Kinsey. Betapa terkejutnya Bodhi ketika membuka pintu tersebut, ia sudah sampai ke toko es krim. Lalu Bodhi pun memesan es krim dan ketika ingin membayar, ia membuka pintu lagi yang membuatnya kembali ke kamar Kinsey. No way. That'd be $3. Hang on. Kemudian Kinsey yang melihat gelang peninggalan ayahnya rusak pun langsung memarahi Bodhi. Lalu Bodhi pun berusaha menjelaskan alasan ia merusak gelangnya karena mendengar bisikan dan menemukan sebuah kunci ajaib yang dapat membawanya kemana saja. Karena Kinsey yang tidak percaya, ia pun menantang Bodhi untuk membawanya ke puncak menara Eiffel.
Namun ketika Body mencoba membuka pintu tersebut ternyata tidak berhasil, yang membuat Kinsey semakin marah dan mengusir Body dari kamarnya. Kemudian Kinsey pun mengadukan Body yang merusak gelang peninggalan ayahnya kepada ibunya. Lalu Nina menjelaskan bahwa ia menemukan foto ayah bersama teman-temannya saat zaman SMA dahulu. Tetapi tiba-tiba Kinsey mendapatkan pesan dari Scott yang memberitahukan bahwa acaranya sudah dimulai. Kemudian ibunya berkata bahwa ia senang karena Kinsey mendapatkan teman baru. Di sisi lain, Body mendengar suara bisikan lagi di wastafel. Lalu Body pun langsung mencarinya dan menemukan sebuah kunci lagi. Setelah itu Body pun langsung pergi ke rumah sumur untuk memberitahukan kepada wanita sumur bahwa dia menemukan kunci kemana saja. Kemudian Body menjelaskan bahwa dia berhasil menggunakan kunci tersebut, tetapi ketika Kinsey mencobanya dia tidak berhasil. Lalu wanita sumur itu berkata bahwa jika ingin melewati pintu, ia harus pernah melihatnya. Kemudian Body memberitahukan bahwa ia menemukan kunci kedua yang terdapat dua wajah dan cermin di kuncinya dan menanyakan untuk apa fungsinya. Lalu wanita tersebut bertanya kepada Body apa yang sangat diinginkannya dan Body menjawab ia sangat ingin berbicara dengan ayahnya yang sudah meninggal. Kemudian wanita itu menjelaskan fungsi kunci yang ada dua wajah dan cermin tersebut untuk bisa melihat orang yang sudah tiada dan menyarankan untuk menunjukkannya kepada ibunya. Scenes berpindah memperlihatkan Tyler yang sedang berada di pesta temannya. Lalu Tyler menghampiri seorang wanita yang membuatnya tertarik dan langsung mengajaknya berkencan. Ketika Tyler sedang asyik, ia diganggu oleh pikirannya yang melihat Sam yang berkata bahwa semua ini salah Tyler atas kematian Randall. Di sisi lain, Kinsey terlihat mendatangi acara yang dibuat Scott dan teman-temannya. Kemudian Scott memperkenalkan temannya kepada Kinsey yang bernama Jody Wells dan Doc Brazel. Lalu mereka semua menonton film yang berjudul Day of the Dead yang memperlihatkan seorang gadis yang bersembunyi. Tiba-tiba Kinsey teringat kejadian bersama Body yang sedang bersembunyi dari seseorang. Kemudian Kinsey yang ketakutan pun langsung pergi dari teman-temannya. Lalu saat Kinsey sedang berjalan sendirian, Tyler pun melihatnya dan menyuruh Kinsey untuk masuk ke dalam mobil. Di sisi lain, Body sedang mencoba kunci kedua untuk bertemu ayahnya. Terlihat Body memasukkan kunci tersebut di sebuah cermin dan tiba-tiba cermin tersebut memperlihatkan bayangan Body yang mengajaknya untuk masuk ke dalam. Namun tiba-tiba ibunya datang dan melihat cermin yang aneh. Kemudian Nina masuk ke dalam cermin karena penasaran. Mom! Come here! What is this? Some kind of optical illusion? Mom? Di dalamnya, tiba-tiba cerminnya retak yang membuat Nina berteriak meminta tolong karena terjebak di dalamnya. Body yang panik pun langsung pergi ke rumah sumur untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba wanita tersebut muncul di sampingnya. Lalu wanita tersebut berkata ia akan membantunya jika Body mau memberikan kunci kemana saja. Setelah Body memberikan kunci kemana saja, wanita tersebut memberitahukan bahwa kunci cermin itu untuk membuka pintu ke penjara dirinya sendiri dan bagus untuk menjebak musuh. Ternyata wanita sumur itu telah berbohong kepada Body dan langsung pergi menggunakan kunci kemana saja. Echo, I need your help! I used the key and then she went through my mirror and now I don't know how to get her out. Can you help me? I'll help you, Bodhi. But if we're gonna save your mom, I need you to give me the Anywhere key. That key opens the door to the prison of the self. See you around, kiddo. Namun ketika Body mengejarnya, pintu tersebut telah berubah dan hanya terdapat sebuah tali. Body pun langsung membawa tali tersebut untuk membantu ibunya. Ketika Body masuk ke rumah, ia bertemu dengan kakaknya dan langsung memberitahu bahwa ibunya sedang terjebak di dalam cermin. Mereka pun mengikat Tyler untuk masuk ke dalam cermin. Namun ketika di dalam, Tyler sangat sulit menemukan ibunya karena bayangannya saling terpantul. Lalu Tyler menyuruh ibunya untuk memejamkan mata dan mengikuti suaranya hingga mereka berhasil bertemu. Guys, help, it's Mom! What's the matter? She went through my mirror! What are you talking? Use this to get back when you find her, okay?
Setelah itu Body dan Kinsey pun menarik mereka berdua keluar. Kemudian Body pun menjelaskan bahwa di rumah ini penuh dengan kunci ajaib. Namun tiba-tiba ibunya lupa segalanya seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu anak-anak pun menjelaskan apa yang terjadi, tetapi ibunya tidak mengerti apa yang dibicarakan. Di akhir cerita, Sam Lesser yang sedang berada di penjara pun mendapatkan kunjungan. Ternyata yang mengunjunginya adalah wanita yang ada di sumur dan berkata bahwa dia menepati janji untuk bertemu dengannya. Dan film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jika tertarik dengan series ini untuk dilanjutkan silahkan di komen di bawah ya. Dan jangan lupa cari kita di TikTok @ancurmyfriends dan snack video IMF Movie biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya di sana. See you on the next video. Goodbye.